Halo Sobat Horem dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Masih melanjutkan review maraton trilogi film Tekken. Kali ini kita masuk ke sequelnya, yaitu Tekken 2. Film ini masih dibintangi oleh salah satu aktor favorit saya, yaitu Om Liam Neeson, yang berperan sebagai Bryan Mills. Kali ini beliau akan menghadapi musuh yang berbeda dengan film sebelumnya. Untuk yang belum nonton review sebelumnya, link sudah saya siapkan di deskripsi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih berkembang seperti lemak yang ada dalam tubuh saya. Apaan sih ini anjir? Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita simak saja videonya dan tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan sejumlah orang yang sedang melakukan pemakaman. Entah siapa mereka dan apa peran mereka di film ini, nanti kita akan mengetahuinya. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan Bryan yang sedang berada di rumah Lenny untuk mencari Kim. Karena saat ini Kim harus mengikuti tes untuk mendapatkan SIM-nya. Namun di sana Bryan ditawari untuk masuk dulu, karena Kim sedang tidak ada di dalam rumah. Lenny pun bercerita bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Suaminya yang dulu ramah sekarang sudah tidak lagi. Bahkan saat awal-awal mereka menikah, suaminya selalu mengingatkan, "Beb, udah makan belum?" Berbeda dengan sekarang yang selalu mengatakan, "Buru dahar bisik paeh." Jelas hal itu membuat Lenny tidak nyaman. Namun Bryan tidak bisa berbuat apa-apa, karena status dia sekarang adalah sang mantan. Bryan pun pergi dari tempat itu untuk mencari Kim. Promise me. I just told you. Promise. Million people within 72 hours. Kim sendiri sedang in the Hoi Asoge Boy bersama sang pacar. Namun ritual ngerujak biur mereka harus terganggu dengan kedatangan sang ayah ke rumah itu untuk menjemputnya. Can I get you anything, a drink, or just come in? Just my daughter. We'll be fine. Dad? Di tempat lain kita melihat Sen diculik dan diinterogasi oleh seseorang yang nampaknya sedang mencari Bryan. Entah apa yang terjadi pada Sen setelah itu, karena di film ini dia tidak terlihat lagi perannya. Beralih ke kediaman Lenny, kita melihat di sana Bryan akan menjemput Kim. Namun di sana dia melihat keadaan Lenny yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai mantan suami, Bryan pun menanyakan apa yang telah terjadi. Rupanya Lenny mendapatkan tindak KDRT dari suaminya. Dia sering dicabok tepugu-pugu oleh sang suami karena hal sepele. Untuk menghibur Lenny, Bryan pun mengajaknya ke Istanbul bersama Kim. Karena Bryan mendapatkan tugas mengawal Kang Alo yang akan liburan ke Turki. Tapi mereka tidak menyadari bahwa akan ada bahaya di Istanbul. Karena tanpa diduga, orang yang mencari Bryan sudah menemukan informasi kemana dia akan pergi. Singkat cerita, Bryan dan keluarganya sudah berada di Turki. Di tempat lain, para penjahat pun sudah memasuki Turki melalui jalur darat. Halo. Walaupun belum tahu apa yang akan terjadi, Bryan selalu membawa peralatan militernya untuk menghadapi kemungkinan situasi terburuk. Saat di Turki, Bryan pun menyempatkan waktunya berbicara dengan Lenny untuk menenangkan hatinya yang sedang dilanda masalah rumah tangga. Lenny pun sempat mengungkapkan penyesalannya karena telah berpisah dengan Bryan. Namun Lenny tidak bisa berbuat banyak, karena sekarang nasi sudah menjadi aron. Focus all your energy there, like a dog with a bone. You know, when you commit to something, you kinda... Di tengah perbincangan, Bryan menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh seseorang. Namun itu bukanlah masalah besar baginya. Yang jadi masalah adalah dia harus menjauhkan Lenny agar tidak terlibat dengan pertarungannya nanti. Karena baginya bertarung sambil melindungi sesuatu, itu jauh lebih sulit daripada harus menghadapi puluhan pasukan. Dia pun menyuruh Lenny untuk pergi ke hotel dan bertemu lagi di sana. Wait, what about you? I'll be fine. No room service, no police, no one. You wait for me. Be careful.
Setelah itu Brian pergi dengan membawa kabur taksi. Aksi kejar-kejaran pun di antara mereka sudah tidak bisa dihindarkan. Setelah terdesak, Brian memutuskan untuk pergi dengan berjalan kaki. Tiba di suatu tempat, Brian mencoba menghadapi para penjahat. Blow his brains out. Tapi tanpa diduga Lenny tertangkap oleh penjahat itu. Sehingga mau tidak mau Brian pun harus menyerah. Namun sebelum Brian menyerah, dia menelpon Kim untuk segera pergi dari hotel itu. Tonight, I'm gonna be taking him. Your mother. Pada akhirnya Brian dan Lenny harus menyerah dan dibawa oleh penjahat ke suatu tempat. Tapi bukan Brian namanya. Kalau dia hanya pasrah dan tidak melakukan sesuatu. Saat di perjalanan, Brian mengingat setiap detail semua hal yang dilalui, mulai dari berapa banyak belokan yang dilewati, setiap suara yang didengar, bahkan memperhitungkan estimasi jarak dan waktu yang dilalui. Untuk nantinya akan menjadi sebuah analisa yang bisa digunakan untuk menghabisi para penjahat itu. Man, say 1, 2, 3, 4. Boat. Di tempat lain, Kim sedang berusaha kabur dari kejaran para penjahat. Dengan perasaan panik bercampur ngadeg-deg, Kim pun harus melewati balkon hotel agar sampai ke tempat yang sudah diberitahu oleh Brian. Kemudian Kim pun bersembunyi di dalam lemari sesuai yang sudah diinstruksikan oleh Brian. Dan saat si penjahat akan membuka lemari itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara tembakan yang dilepaskan oleh temannya, sehingga dia pun tidak jadi membuka lemari itu. Si penjahat pun bertambah panik manakala ada 2 orang polisi datang ke tempat itu, dan tanpa basa-basi mereka pun menembaknya. Sementara itu Brian sendiri sedang berada di suatu tempat dengan tangan terborgol. Dan lagi-lagi kita akan melihat betapa terlatihnya Brian manakala berhadapan dengan situasi seperti ini. Dia pun mengeluarkan sebuah alat komunikasi yang disimpan di kaos kakinya. Dengan alat komunikasi itu, Brian mencoba menghubungi Sam tapi tidak mendapatkan respon. Lalu Brian mencoba menghubungi Kim dan menyuruhnya untuk pergi ke kedutaan Amerika agar dia aman. Mom's fine. What do they want? I'm gonna find out. I want you to go to the U.S. Embassy. You'll be safe there. Namun Kim tidak bisa diam saja manakala kedua orang tuanya dalam bahaya. Awalnya Brian melarang Kim untuk ikut campur, karena ini bukanlah sebuah permainan. Namun Kim tetap memaksa dan meminta Brian untuk memberinya instruksi. Brian pun menyuruh Kim mengeluarkan koper yang ada di dalam lemari untuk segera membukanya. Di dalam koper ada sebuah peta yang harus Kim minimalkan skalanya, agar mengetahui seberapa jauh tempat Brian dari hotel itu. Lalu sebuah granat Kim lemparkan ke atas instruksi dari Brian, untuk mengetahui seberapa besar daya ledak yang dihasilkan, sehingga Brian bisa memperhitungkan jarak mereka berdua. Namun ledakan dari granat itu tidak bisa terdengar oleh Brian. Itu artinya jarak Kim ke tempat Brian masihlah jauh. Brian pun kembali menyuruh Kim untuk memperkecil skala peta, sehingga membentuk 2 buah titik. Dan Brian mengatakan kemungkinan tempatnya sekarang berada di antara 2 titik itu. Dan Kim harus mencari keberadaan Brian di antara 2 titik tersebut. I want you to take one of the map. I want you to go to the point with the guns. Get to a rooftop. Wait for my call. On 2 of the most easterly point. Get up to Nades and go to the rooftop at the most. Sementara itu, si penjahat yang sudah aki-aki mendatangi Brian dan mulai menunjukkan satu persatu foto untuk Brian ingat. Dari sekian foto, Brian hanya mengingat 1 orang, yaitu orang yang diinterogasi dengan disetrum hingga modar. Si aki-aki pun mengatakan bahwa itu adalah anaknya.
sehingga bisa dipastikan bahwa motif penculikan ini adalah sebuah balas dendam. Brian pun mengatakan bahwa dia membunuh anaknya karena dia telah menculik Kim dan akan menjualnya kepada om-om hidung loreng. Namun si aki-aki kunyuk itu tidak peduli dengan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya, yang dia tahu bahwa anaknya sekarang telah modar, dan dia akan menuntut balas kepada Brian. I mean to give them revenge. If it gives us peace, we'll do it. To give them justice. I mean, call it anything you wish. Si aki-aki kehead pun mengatakan bahwa dia tidak akan begitu saja membunuh Brian, melainkan akan melihatnya menderita. Dia pun menggores leher Lenny dan menempatkan tubuhnya dengan posisi terbalik. Itu artinya Brian hanya mempunyai waktu 30 menit sebelum Lenny benar-benar mati karena kehabisan darah. To rush to her head and have no place to go. How long will it take for the blood to... Dengan benget watados, si aki-aki dan komplotannya meninggalkan Brian dan pergi dari tempat itu. Namun Brian tetaplah Brian yang merupakan seorang mantan agen rahasia, sehingga borgol seperti itu tidak akan menahannya. Terbukti dengan bisa lepasnya tangan Brian dari borgol itu dan menyelamatkan Lenny. Setelah membebaskan Lenny, Brian pun mencoba kembali menghubungi Kim dan menyuruhnya untuk melempar granat. Pada ledakan kali ini, Brian bisa merasakan getaran, sehingga bisa dipastikan bahwa jarak mereka berdua sekarang semakin dekat. count to 30. Dad, You're close. I want you to keep that set off another one. 1, 2. Brian pun kembali menyuruh Kim untuk pergi ke timur dengan jarak waktu 30 detik. Dan harus melempar lagi granat untuk memastikan kembali lokasinya. Setelah itu, Brian memberi tanda dengan asap untuk memberitahu letak posisi tepatnya. Tell me when you're there. Setelah mengetahui posisi ayahnya, Kim pun menjatuhkan pistol untuk digunakan oleh Brian. Pistol yang sudah ada di tangan Brian digunakan untuk menghabisi para penjahat yang ada di sana. Namun dia harus meninggalkan Lenny karena harus terlebih dahulu menyelamatkan Kim. Kim sendiri sedang dikejar oleh 2 orang penjahat. Namun satu dari 2 penjahat itu harus terjatuh saat mengejar Kim akibat kesanggred oleh kabel. Saat Kim sudah terjebak dan tak bisa lari lagi, secara tidak terduga Brian datang ke sana dan menembak penjahat itu hingga membuatnya modar. Dad. 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 Setelah menyelamatkan Kim, Brian kembali lagi ke tempat di mana Lenny disekap untuk membebaskannya. Dia pun hanya mempunyai waktu 5 menit. Jika dalam 5 menit itu dia tidak kembali, maka Kim harus pergi sendiri ke kedutaan Amerika. Setelah masuk ke dalam, Brian pun tak bisa menemukan Lenny karena dia sudah dibawa kabur oleh para penjahat ke tempat lain. Karena tidak bisa mengejar Lenny, Brian pun memutuskan untuk menyelamatkan Kim terlebih dahulu dengan pergi ke kedutaan Amerika. Namun di perjalanan menuju ke kedutaan, mereka dihadang oleh para polisi setempat yang sudah bersekongkol dengan para penjahat. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Dad, I have to stop. No, I just shot one of them. Now go. Do it. You can make it. Di tempat lain, kita melihat Lenny yang sedang disekap. Setelah itu, dia didatangi oleh aki-aki bedegong. Lenny pun sempat diintimidasi dengan mengatakan bahwa Brian sudah tidak peduli lagi dengannya, dan lebih memilih menyelamatkan putrinya. Namun dengan tegas Lenny mengatakan bahwa setidaknya putrinya masih hidup, tidak seperti anaknya yang sudah modar.
Si aki-aki pun hanya bisa ngahuleng begitu saja. Sementara itu, Brian mulai mencari Lenny dengan berbekal detail yang diingatnya saat disekap di dalam mobil. Brian mulai memperhitungkan setiap kejadian yang dilaluinya. Hingga di suatu tempat, Brian mulai menemukan titik terang dan mengetahui di mana mereka menyekap Lenny. Dengan sekejap, Brian pun melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di sana. Setelah masuk lebih dalam, Brian mulai bertarung dengan penjahat yang ada di sana. Dengan senjata AKM yang diambil dari si penjahat, Brian mulai menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Wanna see what happened? Hingga pada akhirnya penjahat itu tinggal menyisakan 2 orang termasuk si aki-aki. Mereka pun terlibat duel tangan kosong, dan jelas saja pertarungan itu dimenangkan oleh Brian. Dengan matinya orang itu, maka penjahat itu hanya tinggal menyisakan si aki-aki saja. Dengan cepat, Brian pun bisa menemukannya. Namun, dia tidak langsung membunuhnya begitu saja, melainkan mengajaknya untuk berunding. Brian pun menanyakan, "Apa kau mempunyai anak lain?" Si aki-aki pun menjawab, "Ada 2. Jika aku membunuhmu, maka anakmu akan kembali menuntut balas." Dengan pede, si aki-aki menjawab, "Jelas dong." Kemudian Brian mengatakan, "Maka aku pun akan kembali membunuh mereka. Aku tidak ingin melakukan itu. Aku hanya ingin semuanya berakhir sampai di sini." Brian pun menawarkan sebuah kesepakatan bahwa dia akan melupakan semua ini, asal orang itu mau berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Dia kemudian pergi dari tempat itu dan meninggalkan pistolnya. Sebagai bukti keseriusannya ingin berdamai dan mengakhiri semuanya cukup sampai di sini saja. Namun dengan belegugnya, si aki-aki kehed itu malah mengambil pistol dan menembakkannya ke arah Brian. Tanpa dia diduga, pistol itu ternyata pistol kosong. Jelas hal itu membuat Brian marah dan langsung menghabisi dia saat itu juga. Setelah semua penjahat modar, film pun berakhir dengan kembalinya Brian ke Amerika dan menemani Kim membuat SIM-nya agar tidak ditilang saat mengendarai mobil. Stop. Beres film keduanya guys. Secara keseluruhan filmnya bagus, namun plotnya kurang greget daripada film pertamanya. Tapi overall filmnya bagus sih. Jadi demikian guys film kedua Tekken. Untuk review selanjutnya masih ada satu film lagi, yaitu film Tekken 3. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini agar akun saya cepat dimonetisasi dan membantu tugas mulia saya, yaitu membelikan emas saya susu beruang. Akhir kata, saya dan segenap kru Mondays TV mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.